Ironi pemimpin ramah politik uang. Di acara milad Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta pada Jumat malam 8 September, salah satu bakal calon presiden atau baca pres yang juga ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan agar masyarakat menerima jika ada yang bagi-bagi uang jelang pemilu. Akan tetapi, ia mengingatkan agar warga tetap memilih sesuai hati nuraninya. Artinya, secara benderang, baca pres yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu memaklumi money politics alias politik uang dalam pemilu. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah perbuatan itu jelas diharamkan. Ketentuan ini terutama terdapat pada pasal 523 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Dalam pasal tersebut disebutkan tentang larangan politik uang yang terbagi dalam 3 masa atau tahapan, baik pada masa kampanye, pada masa tenang, maupun pada saat pemungutan suara. Hukuman bagi mereka yang terlibat politik uang pun tidak main-main. Dalam aturan itu misalnya disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Pernyataan Prabowo yang permisif dan memaklumi politik uang tentu tidak hanya menggelitik, tapi juga pantas dikritik. Pemilu memang merupakan ajang rivalitas untuk menjaring calon pemimpin, namun ia tidak boleh menghalalkan segala cara. Ada kepatutan-kepatutan yang perlu diatur dan tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah politik uang. Selain merupakan kejahatan elektoral, tindakan bagi-bagi uang itu juga merusak demokrasi. Lagi pula, tindakan itu bertentangan dengan asas pemilu yang jujur dan adil. Selama ini, memang agak susah membuktikan politik uang. Namun itu bukan jadi alasan untuk membiarkan, apalagi membenarkan praktik-praktik culas semacam ini. Selain tidak mendidik, ucapan mantan Danjen Kopassus ini juga terkesan merendahkan martabat masyarakat, seolah mereka berpartisipasi dalam pemilu hanya untuk mendapat imbalan sesuatu, bukan untuk memberikan hak suaranya guna menentukan nasib bangsa ini ke depan. Dosa politik yang harus dicegah dari money politics adalah jangan sampai mereka yang memiliki banyak uang membeli dan mengatur kebijakan negara. Ini yang semestinya diedukasi, bukan malah bersikap permisif, menyuruh rakyat menggadaikan harga diri. Seorang pemimpin dinilai dari tingkah laku, ucapan, maupun sikap, termasuk dalam melihat dan memandang persoalan. Dalam hal pemberantasan korupsi misalnya, Prabowo mengatakan akan menaikkan gaji pegawai pemerintah, baik itu PNS maupun TNI dan Polri, sebagai salah satu upaya solusi. Rendahnya kesejahteraan aparatur pemerintah dianggapnya sebagai sumber korupsi. Sikap ini seolah menunjukkan mereka yang bergaji rendah berpotensi atau cenderung korupsi. Padahal, dalam banyak kasus, para petinggi dan pemegang kuasa dan jabatanlah yang kerap rakus dan korup. Lagi pula, apa jaminannya mereka yang sudah makmur dan sejahtera tidak berperilaku koruptif? Pemilu memang masih kurang lebih 5 bulan lagi digelar. Akan tetapi, dari sekarang rakyat yang kini sudah semakin cerdas, sepertinya sudah bisa menentukan siapa calon yang layak dipilih untuk memimpin negeri ini. Pemilu adalah momentum bangsa ini membangun integritas, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat pemilih. Integritas bangsa jangan dirusak oleh politik uang. Tidak boleh ada kompromi dan praktek lancung tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.